Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihan dan salihat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengkaji tentang persoalan ghurur. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wa la yaghurrannakum billahil ghurur." Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia ini memperdaya manusia. Dan sekali-kali jangan sampai setan yang pandai menipu daya itu ternyata menipu daya juga diri kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kata al-ghurur bermakna tipuan. Tapi di dalam surat Al-Fatir yang kita baca tadi, kalimatnya fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakumullahu ghurur. Yakni memakai kata al-ghurur bukan ghurur, dengan fathah bukan dhammah. Maka al-gharur bermakna setan. Yakni gharur itu adalah setan, yang menipu. Yang menipunya memang setan. Tapi siapa yang kemudian ditipu oleh setan ini? Dalam sesi ini kita akan belajar tentang mereka-mereka orang yang lemah tapi tertipu. Yakni mereka orang kafir, orang munafik, pelaku maksiat, dan juga mereka orang-orang yang bodoh. Dan tentu dengan kebodohan itu mereka kemudian tertipu. Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Al-Ghurur yang menjadi bagian dari salah satu bab di kitab Ihya Ulumuddin, beliau sampaikan setidaknya ghurur bagi seorang kafir, orang munafik, ahli maksiat atau orang-orang bodoh setidaknya ada 5. Pertama, mereka menyangka bahwa yang tunai itu lebih utama dari yang tangguhkan. Apa maksudnya? Mereka mengira dunia ini diberikan secara tunai, tapi kenikmatan akhirat itu nanti yang ditangguhkan. Kalimat ini benar, tapi prakteknya salah. Bahwa yang tunai itu lebih utama daripada yang ditangguhkan bisa benar kalau nilainya sama, kalau bentuknya sama. Kalau kita mengira dunia dan akhirat bentuknya sama, maka orang memilih dunia yang tunai daripada yang ditangguhkan. Tapi kalau orang berakal, dia akan mengatakan bahwa kalaupun kemudian hari ini tunai, tapi hanya 1, sedang yang ditangguhkan ada 100, maka tentu kita memilih yang 100 meskipun ditangguhkan. Maka itulah kemudian harus kita sampaikan. Kalau kita menganggap bahwa dunia ini harus kita raih segalanya, tapi kita lupa akhirat, seolah-olah kita ingin menyampaikan bahwa tunai di dunia ini jauh lebih utama daripada akhirat yang ditangguhkan. Itulah kekeliruan yang pertama. Kemudian ghurur yang kedua, orang kafir, orang munafik, pelaku maksiat, dan orang-orang bodoh itu menyampaikan bahwa sesuatu yang meyakinkan lebih utama daripada yang meragukan. Kalimat yang menarik, bahwa sesuatu yang meyakinkan lebih utama dari yang meragukan. Tapi ini menjadi salah kalau dia mengatakan bahwa dunia ini meyakinkan, akhirat meragukan. Padahal kalau kita lihat realitasnya, justru di dunia inilah yang kita tidak pernah mendapat kepastian. Orang yang kita anggap mulia hari ini ternyata terhina. Orang bisa kita lihat penampilannya mewah, ternyata dia miskin. Orang juga bisa menampilkan berbagai seluk-beluk hidupnya yang bagus, seolah-olah bahagia, tapi di belakang dia menderita. Maka dunia inilah yang meragukan, dan akhirat tentu adalah hal yang meyakinkan. Allah sampaikan itu. Tapi bagi pelaku maksiat, orang kafir, orang-orang bodoh, dia akan terfokus pada dunia karena menganggap dunia inilah yang nyata, dunia inilah yang meyakinkan, akhirat itu meragukan. Betapa banyak negara-negara yang kemudian melegalkan minuman-minuman, tapi tingkat kebahagiaan mereka rendah. Artinya dengan minum-minuman itu, dengan mabuk-mabukan itu, seseorang tidak meraih kebahagiaan. Seseorang berusaha menipu dirinya untuk tidak bersedih padahal dia diliputi dengan banyak kesedihan. Yang ketiga, ghurur bagi mereka yang lemah itu adalah tentang banyaknya pengikut dan penggemar. Bahwa kebenaran itu diukur dengan banyaknya pengikut, kebenaran itu diukur dengan banyaknya penggemar. Jadi kalau mengukur mana agama yang paling benar, maka lihat saja yang paling banyak pengikutnya. Mana pemimpin yang paling baik, maka lihat saja yang paling banyak dipilih siapa.
seolah-olah kebenaran mutlak itu muncul dari banyaknya suara. Padahal kita tahu justru banyaknya suara itu sering membingungkan, karena ini sebenarnya suara siapa. Bahkan kita kadang-kadang sering ikut-ikutan dengan suara yang banyak itu tanpa tahu sebenarnya ini benar atau salah. Sehingga banyaknya penggemar tidak kemudian menentukan apakah dia baik, apakah dia benar, apakah dia kemudian menjadi buruk. Karena tentu kita tahu bunga itu banyak peminatnya, kita selalu ingin melihatnya, lebah-lebah berkerumun. Tapi bangkai itu juga banyak penggemarnya, lalat-lalat selalu hinggap di sana. Maka banyaknya penggemar, banyaknya pengikut ini sering dicari bagi mereka orang-orang munafik, orang-orang kafir, ahli maksiat, orang-orang bodoh. Dia mencari ketenaran itu. Dia ingin dikenal di mana-mana, dia ingin dipuji di mana-mana. Maka inilah sifat ghurur yang ketiga bagi mereka orang-orang yang lemah. Dan dengan itu mereka tertipu, mau hidup dengan hal yang sangat menghinakan, asal banyak yang subscribe, asal banyak yang like, asal banyak yang memuji dan berkomentar, dia rela lakukan itu. Maka naudzubillah, hari ini betul-betul hina rasanya manusia karena dia mencari citra dan dia lupa tentang dirinya sendiri. Yang keempat, ghurur bagi mereka yang lemah adalah mengatakan tidak peduli dan cari aman adalah cara hidup yang paling nyaman. Ya, tidak peduli dan cari aman adalah hidup yang paling nyaman. Kepekaannya hilang. Menolong orang lain itu tidak perlu, karena itu urusan lain. Kalaupun belum menolong orang lain, maka yang ditanya, saya dapat apa? Jadi kepekaan itu mulai hilang, kepedulian ini mulai hilang. Yang ada semuanya adalah citra, yang ada adalah semuanya pamer. Maka kepekaan ini tidak ada. Kalaupun ada keburukan kemudian kita mengatakan, yang penting bukan saya. Ada kebakaran, yang penting bukan rumah saya. Ada gempa, yang penting bukan tanah saya. Hilang, kepekaan itu hilang. Yang muncul adalah sifat apatis, tidak peduli, tidak mau tahu urusan kelemahan orang, tidak mau membantu persoalan masyarakat umum. Dan ini yang selalu dilakukan oleh orang-orang munafik, selalu dilakukan oleh para pelaku maksiat, selalu dilakukan oleh orang-orang kafir, dan selalu dilakukan oleh orang-orang bodoh. Lebih baik nggak tahu apa-apa, kan nggak usah udah urusan, nggak jabat apa-apa enak. Tapi faktanya mereka kemudian terkungkung dengan kebodohan itu, terkungkung dengan rasa nyaman yang sekedar cari aman itu. Maka Imam Syafi'i sendiri menyampaikan, kalaupun ada orang yang tidak mau berlelah-lelah belajar, maka nikmatilah penderitaan dalam kebodohan. Dan banyak kita kemudian mengalami hal itu. Kemudian yang kelima adalah mengira bahwa Tuhan itu maha pemurah dan maha pemberi nikmat. Kalimat itu benar, tapi dengan anggapan Allah maha pemurah, Allah itu maha pemberi nikmat, kemudian menganggap bahwa segala kemaksiatan akan diampuni. Hidupnya karena sudah dijamin dia santai saja, tidak mau ngapa-ngapain. Bahwa hidup ini harus bebas, karena Allah memberikan nikmat dunia untuk dia, tidak perlu ada aturan. Dia lupa bahwa hidup ini ada aturan. Hidup ini tidak mungkin bebas sebebas-bebasnya. Bahkan kalau ada kebebasan perlu dihati-hati. Jadi kalau ada orang tua punya dua anak, yang satu dicintai, yang satu tidak, maka kepada yang dicintainya pasti orang tua akan mengaturnya dengan sangat ketat, mengarahkannya dengan sangat disiplin, diatur bagaimana diajarkan ilmu dan sopan santun, diatur bagaimana makan, mana yang boleh, mana yang tidak, agar dia sehat, diatur gaya hidupnya agar tertata rapi untuk masa depannya yang baik. Tapi bagaimana kalau ada orang tua yang punya anak tidak menyukai anak itu? Maka mungkin orang tua akan mengatakan, sudah lakukan apa saja, dia bebas ngapain saja. Tapi apa hasilnya? Yang bebas itu kemudian celaka. Yang bebas itu kemudian tidak punya aturan, akhirnya dia juga nggak tahu harus kemana, tidak ngerti sopan santun, tidak tahu tata krama, tidak tahu ilmu, tidak mengerti juga hidup itu untuk apa. Sehingga jadi fisiknya juga lemah, karena tidak pernah dididik dan diarahkan. Tapi bagi orang tua yang mencintai anaknya, dia akan arahkan.
Maka kalau kemudian agama memberikan aturan, maka lihatlah itu sebagai pengasihan Allah kepada manusia. Allah sangat kasih pada manusia. Maka mari pelajari kasih Allah itu dengan baik. Kalau tidak, pasti kita merugi. Dan kita bisa melihat, kalaupun Allah sampaikan wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa semua manusia pasti merugi. Siapapun kita merugi kalau kita tidak melakukan 4 hal. Pertama adalah iman. Tentu iman adalah tentang ilmu dan kebenaran. Iman bukan sekedar yang penting percaya, tapi tentu kita harus tahu tentang apa yang kita percayai dan mana benar atau tidaknya tentang apa yang kita percayai. Kemudian yang kedua adalah amal saleh, yakni amal yang menjamin hadirnya kebaikan, bukan sekedar berbuat semaunya. Kemudian yang ketiga, berwasiat pada kebenaran, yakni peka terhadap kebenaran, bukan peka terhadap fanatisme yang salah. Jadi yang kita perjuangkan adalah kebenaran, kita wasiatkan adalah kebenaran, bukan yang kita perjuangkan nama orang, bukan yang kita perjuangkan adalah kedaerahan, tapi adalah kebenaran. Dan yang keempat, wa tawassaw bis sabr, yakni berwasiat untuk kesabaran, yakni tentang bagaimana kita menjaga diri untuk tetap tenang, tidak mudah memuji, juga tidak mudah mencaci, tidak gegabah, tidak ceroboh. Kita selalu hati-hati. Itu namanya berwasiat kepada kesabaran. Dan berwasiat kepada kesabaran juga berarti kita menelaah dari persoalan-persoalan yang gurur, agar kita tidak menjadi manusia yang mudah terkelabui oleh setan, oleh diri kita sendiri, oleh hawa nafsu kita, sehingga kita betul-betul bisa mengakhiri Ramadan ini semoga dengan penuh kebaikan, penuh kesempurnaan, penuh berefleksi diri untuk bisa menghadirkan Ramadan yang sempurna. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.